Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga senantiasa sehat selalu di sini, di sana. Strong always. Dia rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia. Saat ini bersama saya kembali Sri Sriani Samsuri atau Sis Sarah. Saya ingin membahas singkat mengenai overview mata kuliah manajemen perubahan yang tidak hanya perlu dalam perkuliahan manajemen di jenjang sarjana atau S1, namun mengenai manajemen perubahan kita selaku sumber daya manusia yang mengalami berbagai dinamika segala hal tantangan di berbagai organisasi yang berbeda-beda, maka tentu saja kita bisa mengupgrade dan selalu memperdalam pemahaman kita mengenai kondisi dan tips-tips bagaimana mengetahui strategi implementasi perubahan. Salah satu contoh nyata dengan mengetahui apa saja yang dipelajari dalam manajemen perubahan ini yang merupakan salah satu mata kuliah penting dalam ilmu manajemen. Baiklah, beberapa capaian pembelajaran utama ketika kita step by step mempelajari mengenai mata kuliah manajemen perubahan ini yaitu selaku karyawan atau manajer. Dalam hal ini bisa saja manajer operasional, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer bagian produksi, dan yang lainnya. Yang utama ketika memasuki mata kuliah manajemen perubahan atau ketika ada training atau pelatihan supaya kedepannya kita sebagai SDM itu lebih agile atau lincah dan lebih dapat beradaptasi. Maka yang pertama kali adalah bisa mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam organisasi. Jadi, rekan-rekan mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis kebutuhan perubahan dalam perusahaan atau dalam organisasi tempat berkarya dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasional organisasi. Kemudian step kedua, dalam manajemen perubahan, menganalisis lingkungan atau environment perubahan. Maka ketika memperdalam materi, rekan-rekan mahasiswa mampu mengidentifikasi lalu menganalisis dinamika perubahan yang terjadi. Baik yang berasal dari lingkungan internal perusahaan, juga hal-hal dari lingkungan eksternal. Serta memahami pengaruh perubahan tersebut terhadap proses operasional dan perbaikan strategi perusahaan. Kemudian step selanjutnya, bagaimana kemudian setelah menganalisis, mahasiswa mampu merancang strategi dan mengimplementasikan strategi manajemen perubahan yang relevan dalam organisasi, serta memastikan bahwa proses perubahan dapat diterapkan dengan efektif. Tentu saja dengan mempertimbangkan aspek operasional, aspek SDM-nya, dan struktur organisasi. Kemudian hal keempat, mengelola hambatan dalam perubahan. Ini adalah PR bersama. Dimanapun tempat kita berkarya, kita dapat mengenali potensi hambatan dalam implementasi perubahan, baik dari segi struktural maupun iklim organisasi, dan juga mengembangkan solusinya untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Kemudian selanjutnya, setelah dikelola, setelah bisa conquer, menaklukkan apa saja hambatan dalam perubahan itu, dilanjutkan dengan mengevaluasi bagaimana tahapan keberhasilan proses perubahan
Dalam hal ini kita selaku sumber daya manusia yang ingin senantiasa berkembang, maka kita selalu mengevaluasi efektivitas proses perubahan yang telah diimplementasikan dan melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Pada peta kompetensi manajemen perubahan ini, hal yang pertama, mengenali perubahan lingkungan eksternal dan dampaknya pada strategi dan operasional. Kemudian pada modul selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan perubahan dari lingkungan internal dan eksternal serta mengetahui dampaknya pada perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis pengaruh perubahan dalam bidang operasional dan bagaimana perubahan tersebut mesti dikelola. Kemudian, step selanjutnya menyusun rencana perubahan dan strategi implementasinya dalam konteks organisasi. Selanjutnya, mengelola hambatan dan resistensi dalam implementasi perubahan. Dan pada akhirnya, menganalisis dampak perubahan itu serta mengevaluasi keberhasilan proses implementasi. Secara keseluruhan, ketika kita mengikuti pelatihan atau mata kuliah manajemen perubahan, kita semua diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana perubahan dapat diidentifikasi, kemudian dapat dirancang, direncanakan, lalu diimplementasikan dalam konteks organisasi modern. Keterampilan ini amat penting bagi seseorang yang akan menjadi manajer atau seorang manajer, bahkan yang menjadi top manajer dan selanjutnya menjadi pimpinan dalam organisasi. Tentu saja dalam menghadapi perubahan yang cepat dan dinamis di dunia bisnis saat ini, di era digital. Semoga saudara-saudari dapat mengoptimalkan pembelajaran dan mencapai hasil yang maksimal dalam manajemen perubahan. Happy learning, happy working, and happy researching. Have a great weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay happy.